Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini. Rutinitas kita dengan barokahnya taufik hidayah dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, fadl anugerah yang dicurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, menggali mempelajari ilmu agama kita. Kita berharap semoga niat baik kita, hajat kita, langkah kita semuanya dikabul oleh Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan termasuk alim kita semuanya. Semoga telah dimudahkan mendapat syafaat dari Nabi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustaz hadir alhamdulillah. Kita ada maksud. Ada maksud Malam hari ini kita baca sama-sama keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Alhamdulillah ada. Sebagian ulama mengatakan orang yang puasa di hari-hari 10 Dzulhijjah pertama ini Allah akan muliakan dengan 10 perkara. 10 hal akan diberikan oleh Allah kepadanya. Di antaranya adalah barokah umurnya, tambah hartanya, dijaga keluarganya, keburukan kesalahan diampuni oleh Allah, dilipat gandakan hasanahnya, dimudahkan sakaratul maut, diterangi gelap kuburnya, diberatkan timbangannya, diselamatkan dari kezaliman, dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Doanya apa? Kalau mau berpuasa di 10 hari pertama ini bulan Dzulhijjah. Begitu juga ada riwayat bahwa Allah itu memilih dari 1 tahun itu 10 hari dalam 3 bulan. Di dalam 3 bulan itu ada 10 hari yang telah dipilih oleh Allah. Di antaranya adalah Ashrul Akhir, 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Kenapa dimuliakan oleh Allah, dipilih? Karena ada barokah malam Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari Dzulhijjah yang pertama. Karena di dalamnya itu ada hari Tarwiyah, ya kan? Ada hari Arafah, ada korban, ada anjuran untuk baca talbiyah banyak-banyak, ada amalan haji, macam-macam manasik ya. Kalau orang-orang itu haji, maka dari itu 10 Dzulhijjah itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah itu membanggakan kepada para malaikat. Allah mengatakan, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah hamba-hamba. Haitsu ja'u min kulli fajjin 'amim. Mereka datang dari segala penjuru. Amiqah. Ya. Sya'san, mubarak, daul-daul, berdebu. Untuk apa kok jauh-jauh datang ke Makkah Mukarramah? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menghadiri manfaat-manfaat faedah yang disiapkan untuk mereka.
orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa berangkat haji. Maka kata Allah, apa isyhadu, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ini keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga Asyrul Muharram, yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. Di situ ada barokah-barokah di hari Asyura. Asyura tanggal 10 Muharram, Tasu'a tanggal 9 Muharram. Untuk puasa Arafah yang besok insya Allah kita akan ketemu mudah-mudahan. Dalam hadis itu dikatakan orang yang puasa di hari Arafah dari Dzulhijjah tanggal 9, Allah akan tulis untuknya puasa sittina sana, 60 tahun, pahala puasa 60 tahun kalau kita puasa di hari Arafah. Yang kita tahu 1 tahun yang lewat dosa itu diampuni oleh Allah, 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Jadi dalam hadis ada orang yang puasa di hari Arafah, itu Allah akan tulis untuknya pahala puasa 60 tahun, sittina sana. Wa taqabbalallahu minal qanitin, dan Allah akan tulis dia termasuk orang-orang yang jungkung ibadah. Qanitin ya. Unut itu qanitin sama aja, ahli ibadah, taat kepada Allah. Malah Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang di dalamnya itu dibuat amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka itu pun ditanyakan oleh sahabat, walau jihad fisabilillah, bukannya jihad ya Nabi? Maka Nabi jawab, bukan jihad fisabilillah, bukan jihad fisabilillah. Illa rajulun, kecuali kalau laki-laki itu keluar membawa hartanya, ya. Kemudian falam yang cibidani, nggak balik lagi. Maknanya berangkat, segala yang ada di bawah nggak balik lagi, syahid di jalan Allah, itu baru bisa membandingi amal soleh yang dibuat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma min ayyamin ahabba ilallah ayya'uda fiha min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk dibuat ibadah di dalamnya melebihi 10 hari bulan Dzulhijjah. Karena apa? Ya'tidu shawmu kulli yawmin minha siyama sana. Setiap hari puasanya itu Allah akan samakan dengan pahala puasa 1 tahun. Satu hari itu 10 hari bulan awal Dzulhijjah itu setiap harinya puasa itu akan disamakan dengan pahala puasa 1 tahun. Dan malamnya yang dihidupkan itu seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kurang apanya ketika kita menghidupkan, bukan di malam 10 nanti, tidak. Pokoknya di malam 10 hari awal ini. Kalau itu malam kita hidupkan, semalam seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka dulu Nabi Musa itu pernah munajat kepada Allah, ya Rabb, da'autu falam tujib da'wati. Nabi Musa kan kalimullah ya, yang banyak
bicara dengan Allah. Ya Rabb, aku sudah doa tapi kok belum kau kabulkan ya Allah. Fa'allimni syai'an atuka bihi. Ajarkan kepadaku ya Allah sesuatu yang aku akan buat untuk doa. Jadi kalau kita doa langsung minta kepada Allah tanpa didahului Ismul A'zam ataukah dzikir ataukah sholawat, itu harapan dikabulkan doa kita itu susah. Sehingga ada tertib ketika kita doa, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Innallaha ghafurur rahim, sholawat dulu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu diantara tertibnya agar doa yang kita panjatkan itu mudah dikabul oleh Allah. Dan Nabi Musa juga kalau sudah doa kepada Engkau ya Allah, kenapa belum Engkau kabulkan? Ajarkan kepada ya Allah bacaan yang aku akan pakai untuk doa. Maka diwahyukan kepada Nabi Musa, idza dakhala ayyamul 'ashri min dzulhijjah, kalau sudah masuk hari-hari 10 Dzulhijjah, kamu baca la ilaha illallah. Aku dihajatkan, tak kabulkan nanti hajat-hajat kamu, tak penuhi pokoknya. Jadi diawali dengan la ilaha illallah, habis itu doa, hajat kamu tak penuhi. Maka di antara Ismul A'zam la ilaha illallah wal hayyul qayyum, ya ada itu. Alif lam mim Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Itu di antara Ismul A'zam. Kalau orang baca itu berdoa, itu pasti dikabul oleh Allah. Namanya Ismul A'zam. Nah itu orang yang baca la ilaha illallah kemudian doa, minta apapun pasti dikabul. Ini di 10 hari Dzulhijjah ini. Maka Nabi Musa pun protes lagi, ya Rabb, kullu ibadik yaquluha. Kalau cuma la ilaha illallah, semua hamba Engkau juga membacanya. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam maka law wudi'at as-samawati sab'u wal ardu sab'u fi kiffatil mizan wa la ilaha illallah fil kiffatil ukhra la taqalat. Orang yang baca la ilaha illallah di hari-hari 10 Dzulhijjah ini 1 kali, umpama ditaruh langit bumi yang 7 itu di satu kiffatil mizan, di satu lempengan mizan timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di lempengan yang satu lagi, lantaran tentu kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Wa rajahat hadil maqalah, dan tentu akan lebih unggul kalimat la ilaha illallah melebihi 7 petala langit dan bumi. La ilaha illallah. Yang Khalil itu kewaliannya diantaranya pernah beliau ceritanya itu di Sumur Tahlilan, mimpin tahlil karena sudah dipotongin sapi, ya, baru datang Bismillah belum selesai pulang, Bismillah pulang gitu. Ya, jadi Kiai sah, ya, datang suruh mimpin tahlil, ternyata cuma baca Bismillah pulang. Ini udah dipotongin sapi, suruh mimpin tahlil, cuma baca Bismillah pulang. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Ternyata keesokan harinya ditanya beliau itu kok cuma begitu, Syekh, Pak Yai. Ya coba ada yang mungkin kasyaf, ternyata melihat apa yang diucap di sana dibaca Mbah Khalid ternyata lebih berat melebihi timbangannya langit dan bumi. Jadi wali yang begitu ya, kayak
Di kewalian bakal seperti itu. Jadi nggak sampai Bismillahirrahmanirrahim, ternyata kekuatannya doa itu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah ini la ilaha illallah itu beratnya melebihi 7 petala langit dan bumi. Kalau doa kita di bulan Dzulhijjah terkhusus 10 hari pertama ini kita awali la ilaha illallah, maka lepas sholat kita baca la ilaha illallah 11 kali apa lebih 21 kali. Habis itu doa, maka kita yakin itu pasti akan dikabul oleh Allah. Ini mumpung kesempatan yang kita lewatkan. Lepas sholat zikir la ilaha illallah, diajak berdoa. Ada riwayat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwal yaumin min Dzulhijjah. Jadi hari Allah mengampuni Nabi Adam pada hari itu adalah awal hari dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 itu Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah. Mungkin dari kita Nabi masuk kok, pada Nabi itu masuk kok ada dosa yang dilakukan. Jadi untuk Nabi Adam sendiri menganggap itu adalah satu dosa besar, kesalahan fatal. Tapi kita selaku anak cucunya tidak bisa menghukumi kalau itu adalah dosa yang dilakukan Nabi Adam. Ya. Hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin bahasanya. Kalau memakai sandal kaki kiri bagi Pak Yai itu dosa besar, kesalahan fatal. Tapi bagi kita hal biasa, gitu, ya kan? Biasa. Itu bahasanya hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Jadi bagi Nabi Adam itu kesalahan besar, tapi menurut kita hal biasa itu. Ya. Kadang-kadang kita melihat kesalahan yang dibuat orang-orang besar, ya. Tapi kita malah mencemooh kalau bagaimana, itu nggak boleh. Itu urusan mereka. Jadi hari pertama Dzulhijjah itu hari Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga dikatakan man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kullu dzanb. Orang yang puasa di hari itu dari pertama kemarin lewat, maka Allah akan ampuni dosanya semuanya. Berarti yang jelas adalah dosa-dosa kecil yang kaitannya dengan Allah. Hakul adami kalau tidak minta maaf yang belum terampuni. Allah. Hari kedua Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus ketika beliau dikeluarkan dari perut ikan. Orang yang puasa di hari kedua itu kaman ma'abadullah sanatan, seperti orang yang ibadah 1 tahun. Hari kedua berarti lam ya'suka fi ibadatihi tarfata 'ainin, yang tidak bermaksiat sedikit pun walaupun sekedip mata dalam ibadah 1 tahun. Kalau kita 1 hari ibadah iya, tapi tercampuri dengan kemaksiatan itu pasti. 1 tahun ini ibadah sekedip mata pun tidak pernah maksiat. Zaman Nabi Musa biasa 300 tahun ibadah tanpa maksiat sedikit pun, banyak yang seperti itu. Orang-orang soleh umat Nabi juga pasti banyak yang ibadah tanpa dicampuri dengan kemaksiatan itu banyak. Tapi kita selaku orang awam itu kalau ibadah tercampuri maksiat itu pasti dan biasa, ya kan? Nah, maka kesempatan kemarin itu puasa di hari ketiga itu seperti di hari kedua seperti orang yang ibadah 1 tahun tidak maksiat sekedip mata. Hari ketiga Allah mengijabah doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria doanya diijabah oleh Allah di kala masa tua.
Nabi Zakaria umur 120 tahun, istrinya yang dikiranya sudah tidak ada harapan melahirkan di umur 80 tahun melahirkan. Berarti kan udah rempong itu, udah nenek peyot, tapi melahirkan 40 tahun. Kalau dokter sudah usahakan jangan lagi melahirkan. Ternyata 43 dia melahirkan juga selamat ya. Karena ada cerita itu kan ya. Orang Solo punya anak laki-laki namanya Aldino. Ternyata anaknya cerita tuh karena memang ini bu, kan ibu kan udah 40 tahun kok masih ngandung. Ini harapan besar yang selamat satu, kalau dua kemungkinan kecil, katanya sampai begitu dong. Sehingga orang tuanya itu Aldino itu bilang, kalau nanti saya selamat, anak saya selamat, anak saya tak kasih nama Aldino. Kok bukan dikasih nama Abdullah, malah kasih nama Aldino. Ternyata kenapa itu? Katanya Pak Ustaz, Aldino itu kepanjangannya Alhamdulillah dia normal. Alhamdulillah dia normal. Jadi Aldino ada solid itu. Sampai sekarang udah nikah, malah abangnya belum nikah, adiknya udah nikah juga. Nah itu ya, jadi Nabi Zakaria umur 120, istrinya 80 tahun baru melahirkan putra pertama namanya Nabi Yahya bin Zakaria. Maka mansoma dari yaum, orang yang puasa di hari ketiga kemarin doanya diijabah oleh Allah. Karena benar hari ketiga kemarin ya, dulu Nabi Zakaria juga dikabulkan doanya oleh Allah. Hari keempat hari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nabi-nabi ternyata lahirnya di bulan Dzulhijjah. Nabi Isa lahirnya di hari keempat Dzulhijjah itu. Orang yang puasa di hari keempat, nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Allah akan hilangkan kesusahan dan kefakiran. Tadi kan hari keempat, besok hari kelima. Dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama as-safarah, al-bararah, al-kiram. Jadi malaikat yang soleh, yang mulia, yang suka mondar-mandir langit bumi, langit bumi. Jadi katanya malaikat itu ada yang sip malam, sip siang, ya. Ada juga yang malaikat itu mingguan. Hari Kamis kita puasa. Kenapa disunahkan puasa? Kata Nabi, hari Kamis itu waktunya malaikat yang tugas mingguan lapor kepada Allah. Sehingga kita puasa diakhiri 1 minggu dengan puasa, tulisannya 1 minggu kita puasa. Laporannya malaikat itu seperti itu. Ada yang tugasnya siang, tugasnya malam. Habis asar, kenapa kemarin dikatakan waktu yang mulia yang agung? Karena waktu asar itu waktunya malaikat yang bertugas di malam hari turun. Nah, maka dijadikan waktu asar sebagai sumpahnya Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Allah. Wal yaumul khamis yaumul ladzi wulida fi Musa. Dan hari Kamis ya, hari kelima dari Kamis. Kamis itu al-yaumul khamis, hari Kamis. Al-yaumul arbi'ah, hari Rabu. Al-yaumul tsulatsa, hari Selasa. Hari yang kelima, hari dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam.
Man shoma dzalikal yaum dari aminal ifaq aw min adadil qabr. Kalau Nabi Isa hari keempat, Nabi Musa hari kelima bulan Dzulhijjah. Maka orang yang puasa di hari kelima besok itu akan diselamatkan, dibebaskan oleh Allah dari sifat nifaq juga siksa kubur. Di antara faedahnya orang yang menjaga sholat 5 waktu 40 hari, gak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, gak pernah masbuk, itu akan dibebaskan dari 2 sifat nifaq sama siksa kubur. Ini puasa sehari di hari besok tanggal 5 itu akan dibebaskan dari sifat nifaq juga siksa kubur. Wallahu a'lam. Hari yang ke-6 ayyamul ladzi fatarallahu ta'ala li nabiyhi. Allah mengasih kemenangan kepada Nabi itu di hari ke-6 bulan Dzulhijjah. Di dalamnya Allah kasih kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga orang yang puasa di hari ke-6 lusa Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmat. Fala yu'adzabu ba'dahu abada. Kalau orang sudah dipandang Allah dengan kasih sayang, rahmat, maknanya dia tidak akan disiksa selamanya. Kalau sudah disayang orang tua, apapun akan dikasih, tanpa minta pun dikasih. Maka kita itu selaku hamba Allah, pengennya itu disayang oleh Allah, sehingga tanpa minta doa kepada Allah, apapun yang kita besikkan dalam hati diijabah oleh Allah. Maunya kan begitu. Kita timbang doa udah tahun-tahunan tapi tidak dikabul-kabul, kan jadi susah kita. Mending kita itu menggapai rahmat Allah, kasih sayang Allah, tanpa minta akan dikasih oleh Allah. Maunya begitu. Maka jadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enggak usah doa. Jadiin diri kita itu orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Pasti akan dikasih jalan keluar dari kesulitan masalah apapun. Syaratnya harus takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu fi kulli syai'in qadra. Maka ini dijadikan ayat 1000 dinar. 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Boleh jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dibaca. Itu akan menjadikan orang itu dikayakan oleh Allah. Hari yang ke-7, hari di mana pintu-pintu neraka jahanam itu ditutup, dikunci oleh Allah dan tidak akan dibuka kalau belum habis 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau orang mau puasa di hari ke-7 esok itu ya, Allah akan tutup 30 pintu kesusahan. Apa kira-kira yang kita susah itu? Semuanya akan ditutup oleh Allah. Dan dibuka untuknya 30 pintu kemudahan. Harapan kita kan mudah semuanya. Setoran yang mudah, kreditan yang mudah, cari uang yang mudah, semuanya pengen mudah. Itu baru 4, ini 30 masih banyak. Kira-kira apa yang dimudahi? Yang jelas nanti urusan kita dikubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan minta yang receh, minta yang gede. Ya, kalau urusan dunia itu receh, kalau yang gede mahsyar, mizan, sirat, itu urusan yang gede-gede. Tapi yang lagi dibutuhkan receh. Bener tuh receh. Yang lagi dibutuhin yang receh. Tapi kalau ditanya lagi, emang masuk surga gak bawa uang, gak pakai uang? Kalau uangnya disedekahkan kan jalan masuk
ibadah juga. Hari ke-8 adalah hari yang dinamakan hari Tarwiyah. Ya. Yang puasa di hari ke-8 akan dikasih pahala ma la ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu di hari ke-8 namanya hari Tarwiyah. Jadi pahala Tarwiyah tidak disebutkan oleh Allah. Nabi pun tidak membocorkan. Bahasanya la ya'lamu illallah. Tarwiyah itu pokoknya pahalanya yang tahu hanya Allah. Berarti yes, pasti dikasih. Tidak mungkin tidak dikasih. Puasa itu yang kita lakukan itu rahasia Allah. Jadi seakan yang tahu itu hanya Allah dengan kita. Maka pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah. Hari yang ke-9 al-yaumul ladzi wa yaum Arafah. Hari yang dinamakan hari Arafah tanggal 9. Maka yang puasa di tanggal 9 itu menghapus dosa 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Wah, merdeka kalau gitu. 1 tahun yang akan datang sudah dijamin dihapus dosanya oleh Allah. Berarti Allah hajat aja masih ya, jangan. Maknanya apa? Kalau orang itu ikhlas lillahi ta'ala, ihtisaban, iman wa ihtisaban, iman, yakin dan berharap pahala kepada Allah ketika menjalankan puasa Arafah, 1 tahun yang akan datang dia akan dijaga, dilindungi, dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Maknanya begitu. Bukan langsung kita semena-mena tidak. Dan di hari Arafah itu juga Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Tanggal 10 namanya hari raya Idul Adha. Jangan dibilang Idul Korban. Salah, Idul Korban, Idul Adha. Ya, Idul Korban yang mau korban siapa? Wah, enggak salah. Jangan digandeng-gandeng. Kalau hari raya korban benar, kalau hari Idul Korban digandeng-gandeng. Hari Allah Latin bahasa Indonesia Idul Adha, hari raya korban. Allah, ya enggak apa-apa, enggak salah. Salah istilah. Jadi tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. Orang yang korban di hari raya itu fabi awwali qatratin qatarat min damihi. Awal tetesan darah korban yang menetes itu ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dulu baru dosanya dia, wa dzunubi iyalihi, juga dosanya keluarganya. Awal tetesan, nah, itu nggak tetes lagi, ngalir bisa berapa tetes itu kan muncul bisa. Nah, itu Allah. Dan orang yang memberi makan di hari itu kepada orang yang beriman, au tasaddaqa fihi, atau bersedekah apapun bentuknya di hari itu, bisodapatin ba'allahu ta'ala yaumal qiyamah aminah. Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan aman, selamat, nggak merasa takut sama sekali. Tambah lagi yang mizanu aqwala min jabali Uhud. Mizannya, timbangan amalnya akan diberatkan oleh Allah melebihi beratnya gunung Uhud. Sedekah di hari raya korban. Maka orang-orang Jawa tuh nggak ngasih fadilahnya. Pokoknya habis sholat Id makan bareng. Gancaan itu pasti ada. Tiap orang bawa nampan nasi plus lauk, saling tukar-menukar jamuan satu sama lain. Ini nggak ada yang tahu fadilahnya mungkin, tapi kebiasaan adat yang baru seperti itu
Sedangkan di hari raya satu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan aman, selamat, tidak merasa takut sama sekali. Tambah lagi akan diberatkan timbangannya melebihi gunung Uhud. Cuma satu nampan, ada satu tembok, satu baskom kecil gitu. Pokoknya saudara apa aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengamalkan dan menjalankannya, khusus puasa di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Insyaallah.